Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ma ba'du. Sama pengawasan rumah jadul Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini tanggal 4 Juni 2026 bertepatan dengan bulan Dzulhijjah tanggal 19 Dzulhijjah. Alhamdulillah panjenengan sedanten saged ngrawuhi pengawasan wonten siang menika bersama dengan kita. Mungkin di panjenengan sebagian ibu-ibu pun tepang kalih kula, sebagian dereng nggih. Sik dereng tepang mangke tanglet sik tepang. Kalau gerapak ya, sering gerapak, kauman gerapak, sering mriko. Sama yang dimuliakan Allah, kawula disuwun ngaturi pengawasan oleh panitia. Kebetulan nggih pas libur ngajar, karena setiap hari kesibukan kula ngajar, diminta untuk menyampaikan materi kok terserah kula ngoten. Nek terserah niku pingine nggih sik antep ngoten. Antep niku kok njur panitia niku sanjang ngenten. Ibu-ibu sepuh-sepuh Ustaz. Wah, aja antep tenan. Wong kathah sing ngantuk durine ngoten. Mungkin antep-antep ndak ngantuk ibu-ibu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sesuai dengan flyer yang di share itu judulnya muhasabah atau coro Inggrisnya niku refleksi akhir tahun Hijriah, karena kita sudah di ujung tahun 1447 Hijriah. Dihitung Hijriah niku sejak Rasulullah SAW hijrah. Pertanyaanipun, Rasulullah hijrah niku yuswane pinten? Rasulullah krama niku yuswa selangkung. Diutus dados nabi yuswa sekawan doso. Hijrah niku yuswane 53 tahun. 1 tahun setelah Rasulullah SAW ditinggal seto istrinya yang bernama Khadijah. Khadijah kali Rasulullah niku bersuami istri selama 26 tahun. 26, 27 antara niku. Lumayan dangu nggih. 26 tahun bersuami istri niku dangu nggih. Dangu mboten ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di sini insyaallah sebagian besar lebih dari niku nggih. Lebih dari niku. Pertanyaane, jenengan jujur mencintai pasangan panjenengan mboten? Pasti nggih mencintai. Pertanyaan selanjutnya, sering dipanggil sayang mboten? Mboten ta? Mau nggih, isin nggih. Isin. Tapi kok jenengan yakin dicintai suami atau suami yakin jenengan mencintainya? Padahal tidak pernah mengucapkan kata sayang. Kula niku pun nikah 12 tahun. Niku. Pun nikah 12 tahun. Mboten tahu lho manggil bojone kula sayang niku mboten tahu. Kula nggih dipanggil kali bojone kula sayang mboten tahu. Ning bojone kula niku yakin nek tak sayangi kula.
niku. Kula malah isin nggih manggil bojone sayang. Napa kok yakin saling mencintai dengan pembuktian. Nggih, dengan pembuktian. Maka sama seperti kita mencintai Allah Ta'ala, tidak perlu mengucapkan saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, tidak perlu mengatakan saya mencintai Rasulullah. Buktinya mana? Kalau mencintai Allah ya berarti mengamalkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Begitu juga mencintai Rasulullah. Jenengan nggih kalau ditangleti jenengan terhadap Al-Qur'an niku mencintai mboten? Mencintai buktine napa? Deres, nyimak kan ngoten. Juz amma nggih dihafalke kan ngoten. Enten pengawasan tafsir nggih dirawuhi. Niku bukti mencintai Al-Qur'an. Nek ming matur saya mencintai Al-Qur'an ning mboten tau deres, mboten tau nyimak. Bener-bener mencintai mboten ngoten niku. Hanya sekedar kata. Minggu. Maka di antara contoh kita itu mencintai Rasulullah niku mengetahui bagaimana kehidupan beliau. Niku bukti mencintai Rasulullah. Nah, di antara kehidupan beliau niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah umur 53 tahun. Niku. Di Madinah Rasulullah hidup itu hanya 10 tahun. Sering kita mendengar Rasulullah niku seto umur 63 tahun. Niku 63 tahun. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kita akan flashback niku menarik benang mundur sejarah. Jadi pada tahun 10 Hijriah, tahun 8 Hijriah dulu, 8 tahun setelah Rasulullah hijrah, Allah Ta'ala memberikan kemenangan, nasrum minallah wa fathun qarib. Ada surat An-Nasr nih dulu, idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah niku Allah wujudkan dalam bentuk Makkah niku ditaklukkan umat Islam. Niku pertolongan Allah di surat An-Nasr ayat pertama niku Rasulullah dan para sahabat mampu menguasai tanah suci Makkah setelah ratusan tahun namanya, ribuan tahun namanya, tanah Makkah itu dalam bentuk keadaan jahiliyah. Niku tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Kalau akan banyak menyampaikan hitung-hitungan tahun. Niku jenengan apal napa mboten mangke terserah jenengan. Niku tahun 8 Hijriah. Jenengan senenge ming apal duit kan. Nah, niku tahun 8 Hijriah bulan Ramadan, tanah suci Makkah dikuasai umat Islam. Setelah Ramadan bulan Syawal, setelah Syawal Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Pertanyaannya di bulan Dzulhijjah seperti ini, apakah umat Islam ada haji? Nonton. Karena sebelum-sebelumnya umat Islam itu tidak haji. Terus bersama selalu. Nah, jadi umat Islam itu belum pernah haji sejak Rasulullah diutus menjadi nabi. Makkah ditaklukkan pada tahun 8 bulan Dzulhijjah itu pertama kali di tahun ke-8 itu umat Islam haji. Siapa yang memimpin? Apakah Rasulullah langsung? Boten.
Jadi yang memimpin haji tahun itu, tahun 8 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa Rasulullah tidak memimpin haji? Yang pertama, karena Rasulullah SAW masih memperbolehkan di tanah suci Makkah itu ada orang kafir. Itu yang pertama. Masih diberi kesempatan hidup orang non-muslim bertempat tinggal di tanah suci Makkah. Yang kedua, Rasulullah SAW masih memperbolehkan sebagian orang yang haji dalam keadaan tawaf telanjang. Jadi syariat haji ini kan syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menurunkan putra Ishak dan Ismail dan seterusnya. Dan setelah itu haji itu setiap tahun ada. Yahudi dan Nasrani itu waktu itu haji. Jadi syariat haji ini buatan tidak hanya syariatnya Rasulullah saja. Pertanyaannya saat ini kok Yahudi dan Nasrani udah buatan haji ngoten toh? Kenapa hari di sejarah ini yang kita akan sampaikan itu? Jadi tahun 8 Hijriah di bulan Dzulhijjah, semua umat manusia baik muslim dan non muslim, Yahudi Nasrani, masih diperkenankan oleh Rasulullah tindak haji. Niku, maka keyakinan sebagian orang haji waktu itu, kenapa saya tawaf harus telanjang? Karena pakaian yang saya miliki ini tercampur dosa. Pakaian yang pernah saya gunakan untuk maksiat. Maka menghasilkan suatu persepsi atau stigma atau keyakinan berarti saya tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang bercampur dengan kemaksiatan, atau saya mendapatkannya dengan harta yang tidak halal. Maka jur haji tawafnya dalam keadaan telanjang. Nah niku kita kalau beragama itu hanya dengan akal tok nggih ngoten niku nggih. Akal niku punya keterbatasan nggih. Jadi akal itu harus digunakan untuk khidmah terhadap agama. Harus digunakan untuk melayani agama. Bukan agama yang melayani akal. Kenapa? Karena akal itu punya keterbatasan dalam berpikir. Sedangkan agama itu adalah syariat. Syariat itu milik Allah Ta'ala. Kadang agama itu berbicara, menyuruh sesuatu atau melarang sesuatu, akal tidak mampu untuk mencernanya. Yang penting harus diterima. Gitu. Tetapi agama itu akan selalu bisa dicerna oleh akal. Kalau tahun itu tidak bisa dicerna oleh akal, maka akan suatu saat tahun sekian lamanya akal itu mampu mencerna agama. Nah, tidak panjang lebar. Kembali kepada haji tadi nih, tahun 8 Hijriah Rasulullah menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu mimpin haji. Tahun 9 Hijriah, 1 tahun selanjutnya Rasulullah dereng haji niku. Rasulullah masih menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu mimpin haji. Dan Rasulullah masih memberi kesempatan orang-orang Yahudi dan Nasrani haji. Masih juga memperbolehkan orang-orang tawaf dalam keadaan telanjang. Itulah yang membuat Rasulullah belum bisa pergi mimpin haji. Jadi Rasulullah itu dalam perkara melarang itu tidak serta-merta saklek. Ibu melarang suaminya merokok. Jangan saklek pokoknya dino iki berhenti
merokok, ya ndak bisa. Kan toh. Ya saiki kemarin kok satu wadah, sekarang setengah wadah kan ngoten. Nanti berjalan 1 bulan, 2 bulan, sekian batang sampai bisa berhenti. Ini bertahap. Kalau saat ini kan orang nganggep hidup mahal ngoten nggih. Urip niku mahal. Ini nek wong lanang tuku rokok ora tau larang. Ndak pernah bilang mahal. Bayar SPP anaknya bilang larang, ngoten toh. Tapi setiap hari dirinya beli rokok tidak pernah berkata mahal. Nah, ini dunia sik kolak-walik ngoten niku. Tahun 9 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin umat Islam haji yang kedua kalinya. Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk mengumumkan informasi-informasi kepada semua orang yang hadir di tanah suci, menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama niku, tahun depan nih, berarti tahun 10 nih, tidak boleh ada lagi yang haji kecuali orang Islam. Kesempatan terakhir orang-orang non-muslim ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani haji pada tahun 9 Hijriah. Niku pengumuman yang pertama. Tidak boleh haji tahun depan tahun 10 kecuali orang Islam. Yang kedua, pengumuman yang kedua disampaikan oleh Abu Bakar di tempat-tempat di tanah suci Makkah, di samping Ka'bah, samping Sa'i, nanti di Arafah, di Mina, di tempat melempar jumroh, di Muzdalifah, di beberapa tempat. Pengumuman yang kedua, alla yatufa bil baiti uryanan. Tidak boleh ada lagi tahun depan yang tawaf dalam keadaan telanjang. Nego, tidak boleh telanjang tawafi. Pengumuman yang ketiga, ini Rasulullah menyampaikan informasi diteruskan oleh Abu Bakar, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Benar. Jadi meskipun ada orang kafir baik, kalau tidak muslim, tidak beriman, tidak boleh masuk surga. Surga itu milik Allah, yang membuat aturan siapa saja yang berhak masuk surga ya Allah Ta'ala. Karena ada orang sekuler niku berkata ngeten. Ada orang non muslim baik, tidak pernah merugikan orang lain, mosok tidak masuk surga. Dijawab genian, surga itu milik Allah, yang punya aturan siapa yang bisa masuk surga ya aturannya Allah, bukan kita yang membuat aturan. Niku jadi 3 informasi itu disampaikan di mana-mana. Kemudian ibu yang dimuliakan Allah, masuk tahun ke-10 ini. Tahun ke-10. Dimulai di bulan Ramadan. Jadi kisah niku disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, pada tahun ke-10 di bulan Ramadan, Rasulullah SAW niku setiap hari dirawuhi, datang tamu malaikat Jibril setiap hari 2 kali selama bulan Ramadan. Padahal tahun-tahun sebelumnya malaikat Jibril itu datang menemui Rasulullah hanya 1 kali. Pertanyaannya, malaikat Jibril rawuh bertamu kepada Rasulullah niku tujuannya napa? Nyimak. Ngoten. Nyimak Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi malaikat Rasulullah deres, malaikat Jibril nyimak, atau sebaliknya kadang malaikat Jibril yang deres, Rasulullah yang nyimak niku. Nah, 2 kali di bulan Ramadan itu menimbulkan persepsi di antara para sahabat. Di antara para sahabat itu enten sing pun batin ngenten, kaya-kaya ini kok Rasulullah ini pun mek situ. Ngoten niku. Kaya-kaya ini Rasulullah ini pun mek situ. Pertanyaannya kita itu boleh batin ngoten niku. Jenengan gadah suami atau kula gadah istri. Terus tak batin kaya-kaya ini bojoku iki kok meh ra ono ngoten iki pareng mboten. Jadi di antara para sahabat ngoten niku. Ming batin Rasulullah kaya ini kok pun meh ra ono meh situ. Niku di bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan masuk bulan Syawal nggih. Pada tanggal 29 Syawal. Nek kula rinci kisah niku tekan sore ra rampung nggih. Sekilas-sekilas semua. Tanggal 29 Syawal tahun ke-10 nggih. Ada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ditinggal sedo putrane. Niku putrane Rasulullah niku bernama Ibrahim. Ibrahim baru berumur 6 bulan. Dari istri yang bernama Maria. Niku Maria. Terus Rasulullah niku garwane pinten Ibu? 9 apa 11? 9 apa 11? Songo niku ketika beliau masih hidup. Niku kalau di total semuanya 11. Khadijah dan Maimunah sudah sedo duluan, ngoten lho. Jadi totalnya 11. Rasulullah menikah kromo niku bukan karena keinginan sendiri, tapi karena perintah Allah Ta'ala. Ngoten. Kalau karena keinginan sendiri nggih, ngapunten mohon maaf. Seharusnya niku normale wong lanang nggih. Normale wong lanang. Kudune di antara istri-istri Rasulullah 11 orang ini harusnya niku banyak gadisnya kan ngoten. Tapi ternyata istri Rasulullah yang gadis hanya Aisyah, hanya 1. Ngapunten wong lanang niku nek ditangleti pasti yang milih gadis napa janda. Normale lho niku. Walah janda. Gadis niku. Pemerintah Rasulullah ngoten kan milih gadis kok. Napa kok kan milih gadis? Jam pinten iki? Dados enten kisah niku Aisyah radhiyallahu anha pernah berkumpul bareng dengan 11 perempuan, bukan istri Rasulullah, 11 orang ini. Terus di antara mereka niku sepakat akan menilai suaminya jujur. Pokoknya omongnya apa anane api bojomu olone bojomu. Ngoten niku. Sampai kepada perempuan yang nomor 10. Kisahnya panjang. Perempuan nomor 1 cerita ABCD tentang suaminya. Panjang sampai nomor 10. Jadi nomor 10 ini dirinya cerita, saya itu dinikahi oleh suami saya dalam keadaan saya tidak punya apa-apa. Ngoten. Dinikahi oleh suami saya dalam keadaan saya ini tidak punya apa-apa, ketemu di bawah pohon dalam keadaan susah payah. Jur dinikahi. Suami saya kaya raya. Kemudian selama itu, selama menjadi istri, saya disiapkan semuanya. Ratau resik-resik omah, wis enten rewangi, ratau masak pun enten rewangi, ratau umbah-umbah pun enten rewangi. Bahkan keluarga saya pun ikut dimuliakan oleh suami saya. Apa-apa dikei. Sampai-sampai badan saya itu penuh dengan daging.
Jadi perempuan zaman dulu, perempuan yang berdaging itu adalah kebanggaan suami. Oh. Oke, nek sakniki lha pripun? Isin nggih. Boten. Niku. Kemudian suatu saat saya dicukupi emas, tangan kanan kiri saya penuh dengan emas, leher saya pun penuh dengan emas. Sampai suatu saat ketika suami saya itu bepergian safar, tiba-tiba dirinya pulang dalam keadaan sudah membawa istri yang lain. Oh, ngoten. Ini hadis sahih enten di Sahih Bukhari. Membawa istri yang lain. Ceritanya ngoten. Jujur saya pun sangat cemburu. Kemudian suami saya itu membuat pilihan. Kamu tetap mau menjadi istri saya silahkan, tapi kalau sudah tidak betah juga silahkan. Tak pisah baik ngoten. Jujur dirinya pilih pisah saja. Padahal kurang nopo nggih bojone niku nggih. Suaminya jujur pisah. Setelah pisah, masa iddah selesai, dirinya pun dilamar lagi dengan laki-laki yang juga kaya, yang juga memuliakan dirinya seperti suami yang pertama. Niku kecuali wong wedok wae. Kok ya itu wong wedok ngoten niku. Jadi dirinya menikah, dinikahi oleh suami yang kedua. Suami yang kedua itu memuliakan dirinya hampir seperti suami yang pertama. Terus dirinya itu berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, tapi setiap aku membandingkan kebaikan di antara keduanya, selalu yang terbayang adalah suami yang pertama itu lebih baik." Ngoten. Napa maksudnya? Dijelaskan dalam Ibnu Hajar ngeten. Jadi seorang gadis dinikahi oleh laki-laki itu dirinya belum paham berumah tangga. Ngoten ta? Akan muncul rasa bahagia saling mencintai itu setelah berkeluarga. Ketika dirinya kemudian dicerai tadi, menikah lagi, meskipun banyak mendapatkan kebaikan dari suami kedua, tapi dirinya itu sudah paham makna keluarga, sudah paham apa itu kebaikan rasa saling mencintai dalam keluarga. Maka karena dia mampu untuk mengelola hatinya, jiwanya dengan disebabkan dengan suami pertama, juru menganggap dengan suami kedua itu biasa saja. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, wahai kalian laki-laki, kalau menikah nikahilah yang gadis. Kalau tidak gadis nanti tidak dibandingki. Maksudnya paham ibu? Nggih toh? Aja bimawon nek antar-antari lak mesti wah. Sik bikin lu ya apean. Minggu. Jadi Rasulullah SAW niku menyuruh kita untuk menikahi kalau perempuan gadis, tapi beliau sendiri menikah dengan gadis hanya Aisyah. Kenapa? Karena pernikahan Rasulullah itu perintah dari Allah Ta'ala, bukan seperti umumnya wong lanang niki. Nikah niku karena milah dewe. Kalau niku bola-bali jodohke gitu kan. Terus iki pokoke luwes apik cocok niku. Kula lek yakin niku 90% dadi. Kok ya ora dadi wong wis duwe pilihan dhewe. Nggih, monggo. Nah, monggo. Niku, jadi kembali kepada kisah tadi nggih, tanggal 29 Syawal. Rasulullah ditinggal sito putranya yang bernama Ibrahim dari istri yang bernama Maria. Umur Ibrahim ini baru 6 bulan. Diteliti oleh para ahli sejarah, Ibrahim niku wafat pas jam 8 pagi kurang lebih ngoten.
jam 8 pagi. Ketika Ibrahim wafat terjadi gerhana. Para sahabat geger, gerhana bulan muncul, gerhana matahari muncul petang dedet. Maka para sahabat pada matur ngeten, iki gara-gara meninggalnya Ibrahim. Maka Ibrahim ini belum diurusi, belum dimandikan, belum dikafani, belum disolatkan dan seterusnya. Rasulullah mengumpulkan para sahabat di masjid, kumpulkan semuanya para sahabat, kemudian diajak sholat gerhana dan dijelaskan bahwasanya gerhana seperti ini bukan karena matinya seseorang, tidak ada kaitannya dengan matinya Ibrahim anakku. Jadi menjelaskan kebenaran itu didahulukan daripada ngurusi mayit nih. Nah niku tanggal 29 Syawal tahun ini Ibu kamu niku. Setelah bulan Syawal niku bulan Dzulqa'dah nggih to. Nah di bulan Dzulqa'dah niki Rasulullah mulai gerah ceritane ngoten. Dan sering beliau itu merasakan demam. Niku demam. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, hampir semua bentuk kematian itu diawali dengan demam. Itu demam. Karena suatu hari Rasulullah menjenguk salah seorang sahabat dalam keadaan sakit menggigil demam. Demam niku cara kita ini masuk angin gitu. Gregesi kan itu. Kemudian didoakan oleh Rasulullah ngeten. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa kamu sakit, kalau kamu sabar, sakit ini akan menghapus dosamu. Tapi sahabat tadi malah jawab ngeten, ya Rasulullah, berapa banyak kematian itu diawali dengan demam. Ditunggangi Rasulullah, rapopo sabar menghapus dosa, malah jawab nopo, ya Rasulullah, orang mati itu kebanyakan diawali demam. Maka Rasulullah hanya mendiamkan dan berkata ngenten, farasatul mu'min la yakdzib. Firasat orang mukmin itu tidak dusta. Ngoten. Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita itu sakit harus punya husnudzon, baik sangka kepada diri kita dan kepada Allah Ta'ala. Kalau firasatnya kayaknya aku harap mati anjir, mati tenang kan ngoten. Maka Rasulullah tadi berkata farasatul mu'min la yakdzib. Firasat orang mukmin itu tidak dusta. Maka beberapa hari setelah itu sahabat tadi situ. Nah, maka kita ini harus sering berfirasat, berhusnudzon. Batin itu batin yang baik kan, untuk diri kita, keluarga kita, harta kita, negeri kita yang kita cintai ini, berharap apa? Yang baik. Nggak? Jenengan tidak setuju lah dengan program MPG, SPPG, koperasi desa, dan yang lainnya kan tetap. Tapi tetaplah husnudzon kepada Allah Ta'ala. Indonesia ini baik-baik saja. Sarah seneng-senengin jenengan kepada penguasa kita itu, niku tetap doakanlah yang baik. Niku doakan yang baik itu paling penak. Niku pertanyaannya, kalau ndungane orang apik ana apa geger-gegeran ting secang niku ya pripun? Susah tadi. Susah niku. Nah niku Rasulullah SAW niku gerah mulai bulan Dzulqa'dah sampai Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu wahai Muhammad agama Islam ini. Sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Abu Bakar ini pun batin meleh nih.
kaya ini kok Rasulullah niku ajalnya sudah dekat dengan ayat tadi. Perkara yang sudah sempurna ini kan berarti nek sesuatu sudah sempurna niku berarti cukup kan ngoten. Perkara yang sudah sempurna seperti kita niku naik gunung nggih, ndaki gunung dianggap sempurna itu kalau sudah mencapai puncak. Kalau sudah mencapai puncak nggih harus turun. Kan ngoten. Sama ketika Rasulullah itu dianggap sudah sempurna, berarti harus disudahi ini. Tugasnya itu oleh Allah sampun disudahi. Maka dua sahabat tadi pun punya firasat Rasulullah itu akan kenseto itu di bulan Dzulqa'dah. Kemudian masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW mimpin haji. Nah niku, mimpin haji. Rasulullah haji niku perjalanan dan pulang 14 hari saja. Niku hanya 14 hari. Kalau haji di Indonesia niku 40 dinten. Maka kalau ada wacana dari Kementerian Haji saat ini saya melihat loh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bukti saya ini Allah paling gampang niku tingkat kematian. Tingkat kematian haji tahun ini jamaah Indonesia ini hanya 1. Padahal tahun kemarin 418. Tahun-tahun sebelumnya nggih sekian ratus. Itu sudah cukup dikatakan pelayanan Kementerian Haji di Indonesia lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kembali kepada tadi, Rasulullah itu haji perjalanan dan pulang hanya 14 hari, ada yang mengatakan 16 hari. Maka kalau nanti suatu saat Indonesia kok hajinya hanya 20 hari, tidak apa-apa. Yang penting rukun wajib hajinya dilaksanakan, disempurnakan. Ben biayanya ini mulai berkurang kan? Nah, Rasulullah SAW haji dalam keadaan sampai Makkah niku tanggal 4 Dzulhijjah. Tanggal 4 Dzulhijjah Rasulullah SAW niku hajinya dalam bentuk haji qiran. Nah, dengan yang nanti haji pasti hajinya nomor tamattu gitu. Haji tamattu niku umroh dulu kemudian haji. Umroh ini nggih tawaf, sa'i, tahallul, pakai pakaian biasa, suami istri boleh berhubungan suami istri, kemudian nanti tanggal 8 tarwiyah mulai pakai pakaian ihram lagi untuk haji, nanti tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi, niku disebut tamattu. Tapi kalau qiran niku menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Tawaf ini aku niati untuk umroh dan haji. Sa'i ini aku niati untuk umroh dan haji. Tahallul ini mencukur rambut ini aku juga niati untuk umroh dan haji. Atau cara gampangnya ngeten, kalau jenengan sholat subuh jamaah di masjid, kemudian sampai masjid antara adzan subuh dan qomat subuh disunnahkan untuk sholat fajar, tapi juga disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Sain ini guna nggih tahiyatul masjid sendiri, sholat fajar nggih sendiri. Satu niat satu ibadah. Tapi kalau jenengan merasa kayaknya kok meh qomat kan ini kok komat 5 menit lagi atau 7 menit lagi, maka boleh panjenengan itu menggabungkan dua niat. Sholat 2 rakaat ini tak niati sholat fajar dan sholat tahiyatul masjid. Boleh betul? Boleh, mau sama-sama 2 rakaat, sama-sama sunnah. Niku cah. Kalau sholat sendiri-sendiri ini gampang, ini tamattu. Tapi kalau satu sholat 2 niat niku disebut apa? Qiran kalau haji. Nah, Rasulullah hajinya qiran.
Kemudian Rasulullah ritual hajinya panjang lebar, wasiat-wasiat haji ketika di Arafah di Mina banyak sekali. Intinya kemudian Rasulullah SAW kundur ke Madinah. Kemudian setelah bulan Dzulhijjah, bulan apa Ibu? Setelah Dzulhijjah bulan apa? Muharram gitu. Kalau sudah Muharram itu ganti tahun toh. Ganti tahun. Berarti masuk tahun pinten? 11. Masuk tahun 11 Hijriyah. Di bulan Muharram ini Rasulullah SAW di awal 10 pertama Rasulullah niku ngendika ngenten. Wahai para sahabatku, lain baqitu, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa Asyura tanggal 9. Karena selama ini Rasulullah puasa Asyura niku tanggal 10. Nah, jadi Rasulullah pun ngendika, kalau seandainya aku masih hidup akan puasa Asyura tanggal 9. Karena orang-orang Yahudi ya puasa Asyura tanggal 10, maka Rasulullah ingin dahului dulu. Puasa Asyura itu memperingati Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel selamat melewati Laut Merah. Ini kejadiannya tanggal 10 Muharram. Muharram niku nek cara Jawa ni sura niku. Sepingantenan gitu. Sepingantenan sakniki lak kathah nganten. Niku. Nah, Rasulullah ketika tadi, seandainya aku tahun depan masih hidup akan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian setelah bulan Muharram, bulan Shawwal. Niku. Di bulan Shawwal ini Rasulullah semakin sakit nih, sering sakit, sering gerah nih, dan sering meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau jadi imam. Ganti ini imam. Bahkan suatu hari ketika Abu Bakar ini jadi imam di sholat Isya, ngimami para sahabat, tiba-tiba Rasulullah pengen ikut hadir sholat jamaah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah niku dituntun oleh Ali bin Abi Thalib, dituntun berjalan sampai di sampingnya Abu Bakar. Ceritanya ngoten. Dalam keadaan sholat berjamaah, jur Abu Bakar niku mundur sekedhik. Imamnya diganti sinten? Rasulullah. Imam pertama niku Abu Bakar, di tengah jalan diganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku. Maka boleh mengambil hukum fikihnya tentang bapak-bapak nggih. Bapak-bapak boleh memiliki dua imam dalam satu sholat. Contohnya ngeten, mangke sholat duhur nggih. Sholat duhur kok pulau masbuk, ngoten ta? Masbuk 1 rakaat atau 2 rakaat. Di samping kiri saya niki nggih masbuk. Ngoten, samping kiri saya niki masbuk. Jadi setelah imam niku salam kan berdiri lah. Kula berdiri nyarutan di samping kiri saya nggih berdiri nyarutan. Kula niku boleh mundur sekedhik atau sejajar menjadikan samping kiri saya niku jadi imam. Niku boleh. Jadi yang samping kiri saya ini tak jadikan imam yang kedua. Boleh. Kenapa boleh? Mengambil pelajaran dari kisah Rasulullah dan Abu Bakar tadi. Abu Bakar jadi imam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Abu Bakar beliau jadi imam, maka para sahabat dalam satu sholat memiliki 2 imam niku. Nah, niku kejadian itu dimulai bulan Shawwal. Ngoten niku. Kemudian setelah bulan Shawwal, bulan Rabiul Awal. Niki dikisahkan sejak awal bulan niku
Rasulullah niku pokoknya tenggriya terus. Tenggriane Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sakit niku. Sakit demam, sering pingsan ceritane ngoten. Saking panasnya niku. Dan Rasulullah meminta kerelaan dari istri-istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah. Pertanyaannya, nopo kok milih rumah Aisyah, tidak milih rumah yang lain kan ngoten. Mohon maaf nggih ibu-ibu. Di antara istri Rasulullah yang paling cantik niku Sofiyah. Ya nom niku masih keturunan Yahudi. Tapi Rasulullah kenapa memilih rumah Aisyah radhiyallahu anha? Nah, karena rumah Aisyah niku satu-satunya di antara rumah-rumah istri Rasulullah yang bersampingan dengan masjid. Jadi Rasulullah punya tujuan kalau saya sakit, suatu saat sehat akan bisa ngimami sahabat jaraknya dekat, atau paling tidak ikut ngawasi, karena antara masjid dan rumah Aisyah itu ada jendelanya, ada tirainya. Nah, Rasulullah sakit itu di rumah Aisyah sekian hari, bahkan dikatakan dalam hadis yang sahih pernah Rasulullah niku pingsan. Setelah pingsan, Rasulullah minta dimandikan. Niku. Setelah dimandikan mau bangkit untuk sholat pingsan melih. Niku. Kemudian sadar, minta dimandikan lagi. Niku. Dimandikan lagi, bangkit untuk sholat, pingsan lagi sampai 3 kali. Diambil hukum di situ, orang yang pingsan kalau sadar wajib mandi. Jadi orang pingsan itu kan hilang sadar nih. Orang hilang sadar nih, kalau mau sholat harus mandi. Maka dalam fikih sakit itu, fikih sakit itu kalau ada orang pingsan kan entah, ada orang pingsan atau orang habis operasi tidak sadarkan diri, dirinya mau sholat harus mandi. Kalau tidak bisa mandi, orang di sekelilingnya entah keluarganya atau siapa gitu, dia harus memandikan. Kalau tidak bisa dikeramasi, ya paling tidak disipin kan. Niku fikih orang sakit niku. Kalau tidak ada yang bisa memandikan, gimana Ustaz? Saya habis operasi, tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada siapa-siapa gitu. Saya harus sholat gitu kan. Maka dalam keadaan seperti itu boleh tayamum. Tayamum diniati untuk mandi. Niku kejadian di bulan Rabiul Awal. Nah, puncaknya sampai Rasulullah SAW pada hari Senin di waktu duha niku Rasulullah sito niku. Di hari Senin. Jadi hari Senin itu nggih Rasulullah dilahirkan. Ya Rasulullah diutus menjadi nabi niku nggih dinten Senin, dan Rasulullah wafat niku nggih dinten Senin. Kula ngaji teng Grabak niku ada yang tanglek ngenten. Ustaz, sedo sing paling saya ini kan dinten Jumat. Nah, Rasulullah kok sedone malah dinten Senin. Niku pripun Ustaz? Nggih kula jawab, sedo niku mboten saged milih. Nggih to? Mboten saged milih. Bukan berarti kalau Rasulullah sedo hari Senin sedone tidak baik, ya tetap baik. Bukan berarti kalau ada orang tidak pernah sholat, ada orang sering minum khamr, main judi, mati hari Jumat juru husnul khotimah. Ya tidak. Tidak niku. Nah, niku dinten Senin Rasulullah SAW sito. Ketika Rasulullah sito, para sahabat niku berbeda pendapat. Ada yang meyakini Rasulullah benar-benar sito, ada yang meyakini tidak. Mereka yang sebagian meyakini tidak, Rasulullah itu sedang dipanggil Allah Ta'ala seperti Nabi Isa, dan sebentar lagi akan diturunkan lagi ke dunia ini. Mantap.
Niku di antara sahabat yang meyakini seperti itu Umar radhiyallahu anhu. Maka Aisyah ini segera mengutus seseorang memanggil bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang di luar Madinah. Ketika Abu Bakar sampai di Madinah, sampai di rumah Aisyah, melihat Rasulullah niku sudah situ. Manusia yang paling yakin Rasulullah situ niku Abu Bakar. Nih, Abu Bakar. Padahal kalau di antara para sahabat ditangleti manusia yang paling mencintai Rasulullah itu sinten? Abu Bakar. Tapi yang paling bisa menerima kalau Rasulullah situ nggih sinten? Abu Bakar. Saged dicontoh mboten nanti niki? Berat. Nggih to. Orang yang paling tidak rela dan belum bisa ikhlas ditinggal manusia niku sinten? Orang yang paling mencintainya. Tapi di situ Abu Bakar benar-benar membuktikan dan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana bentuk keimanan yang baik itu. Abu Bakar datang ke rumah Aisyah melihat keadaan Rasulullah seperti itu dan yakin Rasulullah itu seto. Kemudian Abu Bakar ini mencium kening Rasulullah sambil berkata ngeten, "Tibta hayyan wa mayyitan." Ya Rasulullah, engkau wafat wangi dalam keadaan kan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah. Dan kemudian Aisyah setelah itu tinggal di mana? Tinggal di situ. Niku serumah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Ustaz, kan tidak boleh toh nyareki orang di dalam rumah atau di dalam masjid itu kan tidak boleh kan tentang atau membangun bangunan di atas syariat itu tidak boleh. Tapi Rasulullah kok malah disyareki di dalam rumah. Yang pertama itu karena kekhusukan hukum khusus bagi para nabi seperti itu. Bilalah Rasulullah itu sedane di dalam rumah ya dimakamkan di situ. Adapun yang selain nabi ya tidak boleh. Kalau diantara jenengan ada yang wasiat desa aku mati di sareki nang jero rumah, tidak boleh nih ahli warisnya melaksanakan wasiat niku tidak boleh. Atau jenengan wasiat besok kalau aku mati dibuatkan rumah di atas kuburanku atau gubuk atau gazebo kan tidak boleh dilaksanakan. Karena Rasulullah bersabda la tujassisu 'alal qabr. Janganlah membangun bentuk apapun, menyemen saja tidak boleh. Nego. Jadi kemudian Rasulullah SAW dimakamkan itu malam Rabu setelah matahari terbenam, setelah maghrib. Kemudian dikatakan di situ para perempuan ini di dalam rumah-rumah mereka hanya mendengar para sahabat itu seolah-olah pacul-pacul mereka berbunyi tangding-tangding. Maksudnya tangding-tangding itu pacul yang besi itu kena batu. Nah, ini setelah itu benar-benar Rasulullah SAW dimakamkan. Itulah bagaimana kisah Rasulullah SAW situ pada tahun Minan, berarti ini 11 Hijriyah. Berarti Islam niki sudah berdiri kokoh tegak 1400 Hijriyah niku sejak hijrah. Nah ditambah 1447, nah ditambah 13 tahun di Makkah sejak Rasulullah diutus menjadi nabi, ya berarti 1460 tahun. Mendangu to niku 1400 tahun. Makanya panjenengan sedaya berbahagialah menjadi orang Islam pun niku. Hidup yang paling bahagia, paling disyukuri itu jadilah orang Islam. Dan Ibu apa yang dimuliakan Allah, sudah jam 11.15. Biasanya berikut ada pertanyaan enten.